Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang kitab madhab, kitab fikih ya, madhab Imam Syafi'i ya. Nah di sini kita lihat kita akan memakai kitab Safinatun Najah. Di sini sudah diterjemahkan ya. Lalu karya siapa? Yaitu Syekh Salim Samir Al-Hadrami Asy-Syafi'i ya. Jadi ini kita harus mengilmui ya tentang fikih dari Imam Syafi'i ya, dari Syafi'iyah. Karena apa? Karena di Indonesia lebih banyak penduduk muslimin Indonesia itu memakai mazhabnya Syafi'i ini ya. Jadi kita harus mengetahuinya agar jika terjadi ikhtilaf atau perbedaan dengan fikih yang lain, kita tidak merasa benar sendiri gitu ya, karena namanya fikih itu longgar ya, sifatnya ikhtilaf fikih itu longgar. Jadi boleh pilih, silakan mau pilih mau pakai mazhab Syafi'i atau pakai mazhab Hambali gitu ya. Jadi bukan perkara akidah, jadi otomatis longgar gitu. Jadi kita harus toleransi atau berlapang dada jika ada perbedaan pendapat di dalam fikih. Kita mulai, yaitu di sini kita lihat daftar isinya apa aja kitab Safinatun Najah ini, yaitu ada akidah, lalu langsung ke bab 2-nya adalah tanda balik, bab 3 syarat istinja, bab 4 tentang wudhu, bab 5 tentang hadas, bab 6 tentang tayamum, bab 7 najis, bab 8 haid dan nifas, bab 9 sholat, bab 10 jenazah, bab 11 zakat, bab 12 puasa, lalu haji ya. Jadi udah lengkap ya, ini tentang rukun Islam. Nah, lalu berikutnya mukadimah bisa dibaca sendiri ya, PDF-nya. Di situ ada tentang ilmu-ilmu bahasa Arab juga di sini dicantumkan, bagus terjemahan di sini ya. Jadi bisa untuk menambah ilmu tentang bahasa Arab ya. Tapi nanti saya nggak bacakan ya tentang di keterangannya di sini. Biasanya di bawahnya, di bawah kotak itu berisi tentang penjelasan sedikit tentang ilmu bahasa Arab ya. Jadi silahkan dibaca sendiri karena kita akan fokus ke fikihnya di sini ya. Ya, jadi yang kita baca adalah yang kotak-kotaknya di situ. Adalah kotak, bagian kotak adalah terjemahannya. Ya, jadi kitab Safinatun Najah ini memang kutaib ya, yaitu kitab kecil ya, jadi sangat singkat. Ya, kalau kita lihat di kotaknya itu sangat singkat sekali kalimatnya gitu ya, karena memang Safinatun Najah ini adalah kitab dasar ya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita mulai, yaitu berisi tentang bab 1 tentang akidah ya. Di situ saya nggak bacakan bahasa Arabnya di situ atau sedikit ya. Arkanul Islam khomsah ya, rukun Islam itu ada 5 ya. Di situ di sebelah kirinya adalah terjemahannya ya. Pondasi atau pilar ya, rukun Islam itu ada 5 gitu ya. Lalu 1, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. 2, menegakkan sholat. 3, membayar zakat. 4, puasa Ramadan. 5, yaitu haji ke Baitullah bagi yang mampu menempuh perjalanannya. Ya, ini cukup saya jelaskan seperti ini karena ini adalah sudah sering ya kita bahas tentang rukun Islam. Lalu berikutnya adalah rukun iman. Kita lihat kotak berikutnya di sini, arkanul iman sittah ya. Rukun iman itu ada 6. Lalu antu'mina billah ya, yaitu kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu nomor 2 yaitu
malaikat-malaikatnya, nomor 3 kitab-kitabnya, nomor 4 rasul-rasulnya, nomor 5 hari akhir, nomor 6 dan takdir yang baik maupun yang buruk semuanya berasal dari Allah ya. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Ya, ini insyaallah mudah dipahami ya terjemahannya. Nah, itu keterangannya adalah keterangan tambahan untuk mengi'rab atau keterangan penjelasan tentang bahasa Arab sedikit ya. Jadi untuk menambah ilmu bahasa Arab silakan dibaca sendiri ya. Lalu kita ke berikutnya adalah makna kalimat tauhid ya. Di situ wa makna la ilaha illallah ya, makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin ya. Fil wujud ilallah di sini. Tidak ada yang berhak disembah ya dalam kenyataannya selain Allah ya. La ma'budu bihaqqin ilallah biasanya ya. Ya, ini sama seperti ini yang berhak disembah ya. Ada kalimat la ma'budu bihaqqin, ada bihaqqinnya gitu. Ya, insyaallah mudah difahami, ada di penjelasan akidah ya. Lalu berikutnya adalah ke fikih sekarang ya. Bab 2 adalah fikih ya. Kalau bab 1 tadi tentang rukun Islam, rukun iman, lalu kalimat tauhid ya. Ya, bab 2 tanda balik di sini. Tanda balik kita lihat yaitu tanda balik itu ada 3 ya. Dan saya pilih buku ini sebagai terjemah karena ada harokatnya ya. Untuk yang pemula lebih dipermudah ya, ada harokatnya. Ada juga terjemah yang lain itu nggak pakai harokat. Jadi saya pilih yang ini, sudah bagus ya. Ada keterangan bahasa Arabnya juga sedikit. Gitu. Ya, di sini tanda balik itu ada 3. Lalu berikutnya nomor 1 adalah ya tamamu khamsa asyroh ya. Di sini genap berumur 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan ya. Jadi ini usia maksimal ya. Usia maksimal disebut balik itu sampai 15 tahun karena ada yang usia 14 13 itu belum misalnya belum mimpi basah, belum haid gitu ya. Maka usia maksimal disebut disebut balik adalah 15 tahun. Lalu nomor 2 adalah tanda balik kedua adalah mimpi basah atau ihtilam di situ ya. Bagi laki-laki ya, maupun perempuan juga ya. Jadi perempuan bisa mimpi basah juga ya. Karena mencapai biasanya umur 9 tahun ya. Ini biasanya anak saya juga dulu umur 10 tahun ya sudah mimpi basah. Nah, lalu berikutnya adalah ada tambahan tanda balik juga bisa dilihat oleh kita munculnya bulu-bulu pada tubuh ya. Misalnya bulu kemaluan, bulu ketiak, bulu kumis ya, atau jenggot ya, itu juga merupakan tanda-tanda balik juga ya. Ya. Lalu nomor 3 di sini, haid bagi perempuan karena mencapai biasanya 9 tahun gitu ya. Jadi kalau sudah haid maka sudah balik untuk perempuan. Ya, insyaallah mudah difahami. Kita lanjutkan ke berikutnya. Kotak berikutnya adalah bab 3, syarat istinja ya. Syarat istinja kita lihat di situ, syarat sah bersuci menggunakan batu atau istinja itu ada 8 ya. Lalu berikutnya nomor 1 adalah menggunakan 3 batu ya. Jadi syaratnya itu menggunakan 3 batu. Ada tambahan sedikit ya. Jadi boleh dengan 1 batu dengan syarat batu tersebut itu seperti ada garisnya, misalnya segi 3 atau segi 4, segi 5, segi 6. Nah, itu kan ada sisi-sisinya ya. Kalau batu tersebut ada sisinya, misalnya segi 3 atau segi 4 tadi atau segi 6 sampai ya,
Nah, itu kan ada salah satu sisi sampai 3 sisi ya. Jadi bisa dengan satu batu, yang penting batu tersebut ada sisinya ya. Jadi bukan hanya satu sisi atau bulat ya, tapi dia memang ada sisi-sisi seperti segitiga, segi empat gitu, yang bisa untuk membersihkan 3 kali gitu. Nah, itu untuk syarat 3 batu ya. Lebih bagus tentunya dengan menggunakan 3 batu ini ya. Lalu nomor 2 adalah membersihkan tempat najis ya. Jadi di situ ya, tempatnya itu dibersihkan ya, disucikan. Lalu berikutnya adalah najisnya belum kering ya. Jadi kalau misalnya najisnya kelamaan nggak dicuci ya, nggak langsung dicuci kalau kita habis buang air misalnya ya, lalu kita pakai celana dulu ya, nah nggak langsung dibersihkan ya, maka najisnya jadi kering, maka ini tidak bisa ya disucikan dengan batu. Jadi syaratnya najisnya masih basah atau belum kering atau baru gitu ya. Gitu. Lalu nomor 4 adalah najis belum berpindah tempat ya. Jadi najisnya itu nggak berantakan gitu. Misalnya kan kadang mungkin ada yang habis buang air ya, tapi baru nyari batu gitu ya. Nah, maka itu najisnya akan kemana-mana gitu kan, nyari-nyari batu, jalan-jalan nyari batu gitu ya, setelah buang air tentunya najisnya kemana-mana. Ini yang dimaksud dengan nomor 4 ini ya, najisnya belum berpindah tempat ya. Makanya kalau habis buang air, kalau mau pakai disucikan dengan batu, maka langsung gitu ya, jangan sampai berdiri nyari-nyari batu dulu. Jadi sebelum kita kencing atau kita buang air, kita sudah sedia batu dulu gitu. Nah, nomor 5, tidak bercampur dengan najis lain ya gitu. Nah, ini mudah dipahami ya. Nomor 6, tidak melampaui sofhah ya, di situ daerah yang tertutup dari kedua pantat saat berdiri ya, itu sofhah. Lalu hasyafah, dan hasyafah yaitu daerah kuncup yang nampak dari penis lelaki setelah dikhitan ya. Jadi najisnya gitu, najisnya itu tidak melampaui sofhah itu dubur tadi ya, lalu hasyafah itu kemaluan ya. Pokoknya jangan nggak melebar gitu ya, najisnya masih di situ aja, di sekitar dubur misalnya ya. Ini yang dimaksud nomor 6. Lalu nomor 7 adalah tidak terkena air ya. Jadi najis tersebut tidak terkena air. Lalu nomor 8, batu tersebut haruslah suci ya. Jadi batu tersebut haruslah suci. Ini adalah seputar istijmar atau istinja ya. Ya, cukup ya untuk syarat istinja di sini ya, yaitu bersuci dengan menggunakan batu, yaitu istinja, atau bisa disebut istijmar juga ya. Lalu berikutnya adalah bab keempat ya, kita lihat kotak-kotaknya aja yang kita baca ya, singkat sebenarnya ya. Ini hanya 63 halaman ya. Ya, tentang wudu di sini kita lihat furudul wudu sitah. Fardu wudu atau kewajiban wudu itu ada 6 di sini. Yaitu yang pertama adalah niat ya. Yang pertama adalah niat. Lalu yang kedua adalah ghuslul wajhi ya. Ghuslu itu artinya membasuh ya, membasuh wajah.
Namanya membasuh itu airnya itu harus ngalir ya, namanya goslu. Nanti akan dibedakan dengan poin nomor 4 itu, di situ ada mashu ya. Kalau goslu itu membasuh air harus mengalir ya gitu. Nomor 3 juga sama ya, di situ pakai kata ghuslu ya, ghuslul yadaini, yaitu membasuh dua tangan hingga siku. Ya. Lalu berikutnya adalah nomor 4, di sini pakai mashu ya, pakai kata mashu syai'in minar ra'si ya, yaitu mengusap sebagian kepala. Ya, jadi di situ kita bedakan nomor 2 dan 3 itu pakai kata ghuslu, artinya air itu harus ngalir saat kita wudhu ya, membasuh muka dan membasuh tangan. Sedangkan pada waktu kita mengusap kepala itu pakai mashu itu namanya mengusap ya, jadi nggak harus airnya banyak-banyak ya, cukup diusap gitu. Dan di sini juga sebagian kepala saja ya, ini yang membedakan dengan fikih yang lain ya. Kalau fikih yang lain banyak yang memakai yaitu membasuh kepala hingga ke tengkuk gitu ya, lalu dibalikin lagi kalau untuk laki-laki, lalu baru ke telinga gitu kan. Itu perbedaannya ya. Kalau di sini, kalau di mazhab Syafi'i, yaitu dia hanya membasuh bagian kepala sebagiannya saja gitu. Itu perbedaannya ya. Jadi memang membasuh kepala itu hukumnya wajib, sedangkan yang membasuh sampai tengkuk lalu membasuh telinga itu dia hukumnya sunnah ya gitu. Ini nomor 2, 3, dan 4 penjelasannya seperti itu ya. Ya, lalu berikutnya adalah kalau di sini kalau di fikih yang lain itu setelah niat itu ada mencuci tangan ya. Kalau di Safinatun Najah ini dia habis niat, setelah niat langsung membasuh muka ya, jadi nggak ada membasuh tangan gitu ya. Jadi niatnya itu saat kita membasuh wajah ya, saat membasuh wajah ya, sebelum membasuh wajah itu kita niat gitu. Lalu berikutnya adalah nomor 5 ya, membasuh dua kaki hingga mata kaki gitu ya. Jadi membasuh dua kaki hingga mata kaki. Tadi yang nomor 4 itu telinga itu nggak wajib dibasuh ya. Nah, di situ mashu syai' minar roksi doang, roksi kepalanya doang. Jadi telinga itu nggak wajib dibasuh ya untuk mazhab Syafi'i Safinatun Najah ini ya. Ya, nomor 5 adalah tadi membasuh dua kaki hingga mata kaki ya, pakai ghuslu ya, karena harus ngalir airnya. Lalu nomor 6 yaitu as-sadisu tartib. Tartib itu berurutan ya, dari muka dulu lalu tangan, jangan sampai tangan dulu baru muka gitu. Itu yang dimaksud dengan tartib atau berurutan ya. Nah, ini adalah fardu wudhu atau kewajiban wudhu, ada 6 ya. Lalu berikutnya kita lebih bercepat lagi ya tentang di sini keterangan an-niyatu qasdu syai' ya. Kita lihat terjemahannya, niat adalah menyengaja mengerjakan suatu pekerjaan dibarengi mengerjakannya. Ya. Lalu wa mahalluha al-qalbu ya, tempat niat itu di dalam hati ya. Lalu wa talaffuz biha sunnah, melafazkannya adalah sunnah. Nah, ini yang membedakan dengan fikih mazhab yang lain ya. Jadi untuk fikih Syafi'i ini melafazkan niat itu dianjurkan atau sunnah gitu ya. Nah, di sini ya, jadi kalau tentang mahal atau tempatnya niat itu memang ijma ulama, yaitu al-qalbu, di hati. Tapi untuk talafuz atau melafazkannya ini yang jadi ikhtilaf di sini ya. Ada yang berpendapat bahwa
ada yang mengatakan, ulama mutaakhirin mengatakan bahwa melafazkan niat itu ada yang bilang bid'ah gitu ya. Ada kalau untuk mazhab Syafi'i ini adalah hukumnya sunnah ya, dijelaskan juga oleh Imam Nawawi tentang anjuran tentang melafazkan niat ini ya. Imam Nawawi itu penulis buku hadis arba'in ya. Jadi beliau mazhabnya mazhab Syafi'i. Lalu itu yang membedakan ya, ikhtilaf tentang niat ya. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang sunnah gitu ya. Lalu berikutnya adalah jadi kita harus toleransi di sini ya, karena masalah fikih itu harus kita toleransi, perbedaannya tidak apa-apa ya. Silakan pilih, mau pilih yang mazhab siapa. Lalu berikutnya waktuha ya, inda ghusli ya, dan waktu niat adalah saat membasuh bagian pertama dari wajah ya. Tadi sudah dijelaskan ya. Lalu berikutnya watartibu ya, dan yang dimaksud dengan tartib adalah tidak mendahulukan bagian yang terakhir dan mengakhirkan bagian yang harus didahulukan ya. Tadi misalnya muka dulu baru tangan, jangan tangan dulu baru muka ya. Ini namanya tartib. Lalu berikutnya yaitu tentang hukum air ya. Di sini tentang hukum air ya, itu ada judul-judulnya ya. Hukum air, al-ma'u qalilun wa katsirun ya. Jadi air itu di dalam mazhab Syafi'i itu dibagi dua, ada air qalil ya, sedikit, dan air katsir, yaitu banyak ya. Lalu berikutnya fal qalilu maduna qullatain. Air sedikit itu adalah air yang kurang dari 2 kullah ya. 2 kullah itu menurut mazhab ulama kontemporer ya, menurut ulama kontemporer air 2 kullah itu sekitar 270 liter air ya. Jadi 270 liter air kira-kira adalah kolam selebar, yaitu panjang 1 meter, tinggi 1 meter, lebar 1 meter ya. Jadi itu sekitar air segitu ukurannya ya. Jadi kalau di bak mandi misalnya, bak mandinya itu ukuran panjang 1 meter, lebar 1 meter, tinggi 1 meter, maka itu air 2 kullah, ukurannya segitu ya, 2 kullah itu. Lalu berikutnya wal katsir, dan air yang banyak itu dan air banyak ialah air yang mencapai 2 kullah atau lebih ya. Jadi kalau sudah mencapai 2 kullah atau lebih, maka disebut air katsir atau banyak. Nah, kenapa dibedakan ada air sedikit dan air banyak? Kita lihat di berikutnya, yaitu wal qalilu ya, dan air sedikit itu menjadi najis karena kemasukan benda najis ya, meskipun tidak mengalami perubahan rasa, warna, atau baunya. Aroma di sini bau ya. Biasanya lebih gampang pakai bahasa bau, rasa, warna, dan baunya gitu ya. Jadi saya ulang, air sedikit atau qalil adalah menjadi najis karena kemasukan benda najis, misalnya kemasukan bangkai cicak ya. Misalnya kemasukan bangkai cicak, maka air itu jadi najis ya. Walaupun air sedikit kan tadi di bawah 2 kullah ya. Air sedikit itu di bawah 2 kullah atau di bawah 270 liter tadi ya. Ya, jadi kalau kemasukan najis, maka jadi najis air tersebut gitu ya. Walaupun tidak berubah rasa, warna, bau gitu. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i ya.
Nah, lalu solusinya bagaimana biar misalnya tadi airnya kan udah najis ya, dihukumi najis walaupun nggak berubah rasa, warna, bau dan rasa gitu kan. Nah, solusinya maka tambahkan air lagi sampai 2 kulah atau lebih. Maka air tersebut menjadi tidak najis ya, itu bisa dikasih solusi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya airnya tadi misalnya di bak itu belum sampai 270 liter ya, terus kemasukan najis kan jadi najis gitu kan. Maka solusinya tambahin air aja lagi bak tersebut ya sampai 270 liter atau lebih, maka dihukumi jadi suci gitu ya. Karena nanti dihukumi jadi air kathir namanya, yaitu di yang berikutnya, wal ma'ul kathiru di situ, sementara air banyak itu adalah tidak menjadi najis ya karena kemasukan benda najis gitu kan. Makanya tadi solusi yang air sedikit itu tambahin aja airnya sampai 2 kulah ya, karena di sini kalau air sudah 2 kulah itu tidak menjadi najis walaupun kemasukan najis ya, kecuali kalau sampai berubah warna, bau dan rasa. Air banyak itu ya, air kathir itu bisa jadi najis kalau sampai berubah warna, bau dan rasanya gitu ya. Itu ada solusi untuk yang air sedikit terus terkena najis, maka ditambahin aja airnya sampai 2 kulah atau lebih ya. Insya Allah mudah dipahami ya, bisa didengarkan lebih pelan atau diulang kalau misalnya kurang paham. Nah, lalu berikutnya adalah yang mewajibkan mandi. Sekarang ya, bab tentang yang mewajibkan mandi. Di sini mujibat ghusli sitatun ya. Yang mewajibkan mandi itu ada 6. Kita lihat di sini nomor 1 ya. Jadi yang mewajibkan mandi wajib ya, mandi wajib itu mandi yang sifatnya wajib, bukan mandi biasa ya. Jadi misalnya mandi karena haid, setelah haid atau ya ini diterangkan di sini ya. Nomor 1 adalah yang mewajibkan mandi adalah memasukkan hasyafah atau kemaluan laki-laki ya ke dalam farji atau kemaluan perempuan gitu ya. Nah, di situ ada penjelasan sedikit ya. Yang dimaksud dengan hasyafah di sini adalah kuncup zakar. Jadi di kemaluan laki-laki itu kan ada yang garis itu ya. Nah, kalau garisnya sampai masuk ke dalam kemaluan wanita ya, yang sampai garis kepala zakar laki-laki ya, kalau sampai masuk yang sampai batas garis itu ya, itu namanya kepala penis ya. Ada kepala, ada batang gitu kan kalau penis itu. Nah, ya mohon maaf ya, ini karena fikih harus dijelaskan ya. Jadi ada kepala, ada kuncupnya, ada batangnya. Nah, kalau sampai kuncupnya masuk sampai batas garis itu, maka dihukumi harus mandi wajib walaupun tidak keluar air mani ya, itu syarat ya. Jadi ini perlu diketahui ya, karena kadang berhubungan itu ada yang sampai keluar mani, ada yang enggak. Nah, makanya kalau tidak keluar mani tapi kuncup zakarnya yang sampai batas garis kepala penis itu masuk ya, walaupun belum batang penisnya gitu kan, nggak masuk semua, maka dihukumi harus mandi wajib. Nah, itu seperti itu ya untuk tentang masuknya kemaluan laki-laki ke kemaluan perempuan, ada batasannya gitu ya. Tapi kalau misalnya ya hanya bertemu saja misalnya ya, jadi antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan itu hanya bertemu tapi belum sampai
kemaluan laki-laki itu kuncupnya itu nggak masuk sampai di batas garis itu, ya hanya bertemu doang di ujung kemaluan laki-lakinya, maka tidak wajib mandi. Ya, jadi yang wajib mandi itu yang sampai kuncup batas garis kepala penis laki-laki itu masuk ke vagina perempuan, walaupun nggak sampai batang penisnya masuk semua gitu ya. Itu yang perlu kita tahu batasan dari wajib mandi gitu ya. Jadi kalau hanya bertemu antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan hanya ujungnya saja, itu nggak apa-apa, nggak harus mandi gitu. Lalu berikutnya nomor 2 adalah yang wajib mandi kalau keluar mani, ya udah pasti ya. Nomor 3 yaitu kalau setelah haid, ya setelah haid mau sholat tentunya mandi. Lalu nomor 4 yaitu nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. Batasannya itu ada yang sampai 40 hari, ada yang sampai 60 hari ya. Itu nifas. Lalu nomor 5 adalah wiladah, yaitu melahirkan ya. Kenapa dibedakan antara nifas dengan wiladah? Karena kadang ada yang orang melahirkan tapi dia nggak nifas ya, jadi keluar darahnya hanya pas melahirkan saja gitu ya, lalu setelah itu darahnya berhenti gitu, nggak nifas. Nah ini makanya nomor 4 dan 5 itu dibedakan ya. Jadi kalau ada wiladah yaitu saat melahirkan, yaitu keluar darah, maka wajib mandi ya walaupun nggak nifas. Lalu berikutnya adalah karena maut, al-maut ya, mayit ya. Mayit itu wajib dimandikan. Ya. Ya udah cukup ya untuk tentang yang mewajibkan mandi. Lalu berikutnya adalah fardu mandi ya. Kewajiban-kewajiban mandi itu apa aja? Yaitu ada isnan, ada 2 di sini ya. Fardu mandi besar itu atau mandi wajib itu ada 2 yang wajibnya ya, karena nanti ada yang sunnahnya ya. Sunnah-sunnah mandi misalnya cuci tangan dulu, terus cuci kemaluan, terus wudu, terus meratakan air ke kepala gitu kan, mengguyur air ke kepala, terus mengguyur air ke sebelah kanan badan, lalu baru kiri badan, baru mengguyur seluruhnya, itu kan sunnah ya. Nah, adapun yang wajib itu hanya 2 di sini ya. Batasan mandi wajib yang wajibnya itu hanya 2, yaitu apa? Yang pertama adalah harus niat ya. Jadi mandi wajib itu harus pakai niat. Jadi kalau misalnya kita setelah berhubungan badan terus kita ke kolam renang, tapi kita tanpa niat ya, tanpa niat mandi wajib, maka tidak sah mandi tersebut ya. Jadi harus pakai niat gitu ya. Itu kewajiban yang pertama harus niat. Lalu yang kedua adalah mengguyur sekujur badan dengan air ya. Jadi simpel ya. Yang wajibnya itu hanya 2. Yang pertama niat, yang kedua adalah mengguyur air ke sekujur tubuh. Nah misalnya nih ya, misalnya tadi mandi wajibnya ke kolam renang ya, nyebur di kolam renang ya, jadi habis niat langsung nyebur. Nah itu udah dihukumi sah ya mandi wajibnya, karena di sini fardunya itu hanya 2 ya, yaitu yang pertama niat, yang kedua badan, sekujur badan itu kena air. Makanya kalau nyemplung ke sungai atau nyemplung ke kolam renang dengan niat gitu ya, dengan niat sebelumnya, niat mandi wajib ya, maka dihukumi sah sebagai mandi wajib. Tadi syaratnya harus niat ya gitu. Nah ini adalah kewajiban mandi wajib yang paling wajib ya. Adapun sunnahnya tadi ya sudah dijelaskan. Yang pertama adalah cuci tangan, lalu mencuci kemaluan ya, bisa dengan sabun ya. Lalu habis cuci kemaluan itu wudu ya. Habis wudu itu menyela-nyela kepala ya, menyela-nyela rambut kepala.
lalu baru diguyur bagian kepala ya, lalu diguyur bagian badan yang kanan, lalu diguyur badan yang kiri, lalu baru diguyur seluruh badan. Dan jangan lupa bagian ketiak, bagian sela-sela yang susah kena air, kita basuh ya, jangan sampai ada yang nggak kena air ya, termasuk bagian pusar ya. Bagian pusar kadang nggak kena kalau terlalu cepat mandinya ya, bagian pusar juga harus diteliti ya, atau bagian belakang lutut ya, itu kan bagian lipatan ya, lipatan ketiak, lipatan lutut. Nah, itu biasanya nggak kena air, pokoknya harus terguyur semua oleh air. Nah, itu syarat mandi wajib ya. Adapun jika misalnya setelah wudhu gitu ya, tadi sunnah mandi itu ada wudhu ya. Nah, setelah wudhu gitu kan, terus kita mandi, terus kita memegang kemaluan gitu ya, atau juga kentut lagi, maka harus wudhu lagi ya setelah wudhu yang pertama gitu, karena batal ya wudhunya, maka harus wudhu lagi setelah mandi. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya. Walaupun wudhu itu kan hukumnya sunnah ya, saat rangkaian sunnah-sunnah mandi itu ada rangkaian setelah mencuci tangan itu, setelah mencuci kemaluan adalah wudhu gitu kan. Wudhu adalah hukumnya sunnah ya. Adapun kalau mau sholat tentunya harus wudhu dulu gitu ya. Ya, seperti itu. Ya, semoga mudah dipahami ya. Allahumma amin. Ya, kalau kurang paham bisa ditanyakan lagi ya. Lalu berikutnya adalah kita ke syarat wudhu ya. Kita lihat syarat wudhu adalah, yang pertama adalah syarat wudhu itu ada 10. Nah, syarat wudhu ada 10, kita lihat. Yang pertama adalah al-Islam ya, harus beragama Islam tentunya, atau muslimah ya. Lalu nomor 2 adalah tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk ya, atau bisa paham apa itu sunnah wudhu, apa itu wajib wudhu gitu ya, apa itu kewajiban, apa itu sunnah. Nah, itu namanya tamyiz ya. Ya, di sini syarat wudhu adalah atau syarat, namanya syarat itu adalah kegiatan yang dilakukan atau persiapan sebelum wudhu ya. Kegiatan yang dilakukan atau persiapan yang dilakukan sebelum wudhu itu namanya syarat wudhu ya. Sama seperti syarat sah sholat ya. Syarat sah sholat itu adalah syarat-syarat yang dilakukan sebelum sholat ya. Ini juga syarat wudhu adalah syarat-syarat yang harus dilakukan sebelum wudhu. Itu apa aja syaratnya gitu. Ini yang dimaksud dengan syarat. Makanya di sini syaratnya itu harus Islam tadi ya. Lalu nomor 2 tamyiz. Tamyiz itu umur 6 sampai 7 tahun ya, itu namanya tamyiz. Biasanya sudah bisa membedakan antara baik dan buruk, atau kewajiban dan sunnah gitu. Lalu berikutnya nomor 3 adalah bersih atau suci dari haid dan nifas ya. Jadi udah mandi wajib ya misalnya, karena haid itu harus mandi wajib ya. Lalu berikutnya nomor 4, bersih dari yang menghalangi resapan air ke kulit. Nah, ini biasanya perempuan itu pakai kutek ya. Kalau lagi haid pakai kutek yang menghalangi air wudhu masuk ke kuku ya, maka kuteknya harus dihapus. Atau misalnya laki-laki itu lagi ngecat rumah, nah cat itu kan dia menghalangi air wudhu ya, di tangan misalnya ada catnya, nah catnya harus dihilangin ya, biar tidak ada yang menghalangi ke kulit kita dalam wudhu. Lalu nomor 4 ya, atau ya, lalu berikutnya nomor
5 ya sekarang, yaitu tidak terdapat sesuatu pun yang dapat merubah air suci pada anggota wudhu. Ya, diulang. Tidak terdapat sesuatu pun yang dapat merubah air suci pada anggota wudhu. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya henna ya. Kalau perempuan itu kadang pakai henna ya, maka sebelum wudhu hennanya dihapus dulu, karena henna itu kadang akan membuat airnya itu jadi keruh ya, airnya menjadi berubah. Karena kalau airnya berubah warna, maka ini airnya suci tapi tidak mensucikan ya. Jadi kalau airnya berubah, misalnya air wudhunya berubah jadi air sabun yang warnanya putih gitu ya, atau air teh ya yang tehnya sampai pekat, terus air kopi, atau juga air kelapa ya, air kelapa juga nggak boleh buat wudhu ya, dia suci tapi tidak mensucikan. Ini yang dimaksud dengan merubah air ya, merubah warna air. Tadi misalnya kena henna gitu ya, jadi airnya sampai berubah, maka hennanya kita hapus dulu biar airnya tidak berubah warna gitu ya. Lalu berikutnya adalah nomor 6, mengetahui wajibnya wudhu ya. Jadi mengetahui kewajiban-kewajiban wudhu gitu, atau wal ilmu bi fardiyatihi ya. Jadi wudhu itu wajib gitu. Lalu nomor 7, tidak meyakini sunnah sebagai wajib wudhu ya, karena di dalam wudhu itu ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib gitu ya. Jadi harus tahu mana sunnah-sunnah wudhu, mana wajibnya wudhu gitu. Wajibnya kan membasuh, wajibnya itu kan membasuh wajah, tangan, itu kan yang wajib ya. Adapun telinga tadi sunnah, lalu mencuci tangan juga hukumnya sunnah gitu ya. Membasuh 3 kali juga hukumnya sunnah, karena yang wajib itu membasuh 1 kali gitu kan ya. Itu yang dimaksud dengan tidak meyakini sunnah sebagai wajib wudhu. Lalu nomor 8, menggunakan air yang suci ya, plus mensucikan ya. Di sini wal ma'u tohur. Tohur di sini adalah air suci dan mensucikan, karena ada air yang suci tapi tidak mensucikan tadi ya. Misalnya air kelapa, air sabun yang sampai butek atau keruh ya, warnanya putih ya, karena misalnya air sabun itu nyemplung ke bak, baknya airnya sedikit, akhirnya air bak itu semuanya warnanya putih gitu ya. Jadi warna sabun gitu kan. Maka air bak itu dia suci tapi tidak bisa untuk wudhu atau tidak mensucikan namanya. Maka di sini harus air tohur, air yang suci dan mensucikan. Lalu nomor 9 adalah waduhulul wakti ya. Nah, di sini duhulul wakti adalah masuknya waktu wudhu, masuknya waktu sholat ya. Duhulul wakti adalah masuknya waktu sholat. Karena kenapa ada bab duhulul wakti di sini ya? Karena untuk yang orang yang daimul hadas, yaitu orang yang sering berhadas, misalnya sering kentut melulu, atau dia istihadhoh ya, termasuk ya, wanita yang istihadhoh ini termasuk ada syarat di sini, yaitu yang wajib wudhu bagi dia saat istihadhoh, yaitu pada saat sholat fardu ya. Adapun kalau sholat sunnah, misalnya sholat duha ya, sholat duha kok istihadhoh keluar lagi, atau misalnya orang yang sering kencing ya, kalau orang Jawa namanya anyang-anyangan ya, yaitu orang yang sering kencing, sering keluar air kencingnya, atau saluran kencingnya udah agak error gitu ya, jadi sering sedikit kencing gitu dan sering ya. Makanya di sini ada syarat sudah masuk waktu sholat. Ini waktu sholat di sini waktu sholat fardu gitu. Karena kalau sholat sunnah maka boleh ya,
Misalnya sholat duhanya itu sampai 8 rakaat. Nah, terus di situ keluar air kencing ya pada saat 8 rakaat itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dalam satu wudhu doang. Gitu. Kalau sholat sunnah boleh ya. Nggak harus wudhu terus gitu dalam tiap 2 rakaat gitu. Tapi kalau sholat fardu dia 1 kali wudhu itu untuk 1 kali sholat fardu. Jadi misalnya orang yang tadi sering kencing atau istihadhah terus gitu ya. Nah, itu maka misalnya kan sholat asar sama maghrib. Nah, sholat asar sama maghrib di situ adalah waktunya mepet gitu ya. Sholat asar dengan maghrib itu waktunya mepet. Maka jangan orang yang sering kencing atau sering istihadhah itu digabung satu wudhu untuk sholat maghrib dengan sholat isya. Itu tidak boleh, karena tadi syaratnya 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat fardu ya. Bisa dipahami ya, ini yang dimaksud seperti ini poin 9. Nah, tadi juga ada untuk sholat sunnah itu boleh, misalnya sholat sunnah duha gitu ya, boleh sampai 8 rakaat tanpa wudhu lagi ya. Cukup dengan 1 kali wudhu 8 rakaat tersebut boleh kalau sholat sunnah ya. Tapi kalau sholat fardu nggak boleh digabung, 1 kali wudhu untuk 1 kali sholat fardu. Nah, misalnya adapun misalnya sholat rawatib ya, yaitu sholat qobliyah dan ba'diyah, sholat fardu ya misalnya. Nah, di situ maka boleh 1 kali wudhu, karena memang sholat rawatib itu bagian dari rangkaian sholat fardu ya. Jadi misalnya ada qobliyah, ba'diyah, lalu sholat fardu di situ ya, 1 kali wudhu boleh gitu ya. Itu sholat sunnah yang dibolehkan itu kalau sholat rawatib ya, karena dia menyambung langsung dengan sholat fardu. Lalu nomor 10 adalah syarat wudhu ya tadi ya, yaitu muwalah ya. Muwalah bagi yang sering berhadas di sini ya. Muwalah itu artinya apa? Tidak ada jeda ya. Tidak ada jeda di dalam wudhu ya. Misalnya jangan sampai habis cuci muka, membasuh muka, lalu ngobrol lama gitu ya sama tamu, baru diterusin sampai kering gitu ya. Habis membasuh muka sampai kering air wudhunya di muka, baru membasuh tangan. Nah, itu nggak boleh. Ini yang disebut muwalah, tidak ada jeda antara basuhan anggota badan yang satu dengan yang lain. Tapi kalau misalnya menjawab salam doang, atau misalnya matiin kompor, itu kan waktunya sedikit ya, sebentar. Misalnya habis membasuh muka lalu lupa matiin kompor, akhirnya matiin kompor dulu gitu, terus langsung cuci tangan gitu, membasuh tangan ya wudhu tersebut. Nah, itu boleh karena jedanya nggak terlalu lama ya, dan itu karena ada hajat juga ya, ada uzur gitu, bukan untuk main-main ya. Jadi jeda di sini itu yang sampai air wudhu kita di dalam anggota badan yang sudah dibasuh itu nggak sampai kering gitu. Kalau sampai jedanya sampai anggota wudhu kita kering ya, di muka kita atau di tangan kita ya, airnya sampai kering, berarti itu namanya tidak sah ya wudhunya. Karena di sini ada syarat muwalah, yaitu tidak ada jeda, yaitu antara anggota badan yang satu dengan lainnya tidak sampai kering airnya di badan tersebut ya, harus tetap basah gitu. Misalnya menjawab salam, bentar ya, waalaikumsalam, bentar ya saya mau nerusin wudhu. Nah, itu jedanya sedikit, nggak sampai basuhan mukanya misalnya masih nggak sampai kering ya, maka dihukumi boleh ya jeda tersebut ya. Pokoknya jedanya nggak sampai mengeringkan anggota badan dari air gitu ya. Ya, ini sudah tentang syarat wudhu ya.
Ya, coba kita lihat pembatal wudhu. Nah, pembatal wudhu mungkin akan saya lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai sini dulu. Kita sudah sampai halaman 12. Ya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Semoga mudah dipahami. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.